Syukur aku sembahkan kehadirat-Mu, Tuhan. Dari yakinku teguh, bakti ikhlasku penuh akan asas rukunmu. Pandu bangsa yang nyata, Indonesia merdeka. Syukur aku hanjurkan kehadapan-Mu, Tuhan. Tanah air pusaka, Indonesia merdeka. Syukur aku sembahkan kehadirat-Mu, Tuhan. Ada dua jenis anak muda di dunia ini. Mereka yang hanya menuntut perubahan atau mereka yang menciptakan perubahan itu sendiri. Silakan pilih sendiri yang mana perjuanganmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak Ustazah kelas 9? Ustazah harap kalian dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah. Alhamdulillah hari ini kita bertemu kembali di mata pelajaran PPKN. Minggu lalu kita sudah belajar mengenai bab pertama, yaitu dinamika Pancasila dari masa ke masa. Minggu lalu kita juga sudah membahas mengenai Pancasila sebagai ideologi terbuka. Ustazah mau ulas sedikit nih, apa sih Pancasila sebagai ideologi terbuka itu? Pancasila sebagai ideologi terbuka atau tertutup? Iya, betul. Pancasila sebagai ideologi terbuka. Kenapa? Karena Pancasila dalam pelaksanaannya nilainya dapat menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Dia tidak bersifat statis, tapi masih bisa mengikuti perkembangan zaman. Nah, untuk minggu ini kita masuk ke bab 2, yaitu mengenai makna pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Mungkin di kelas 8 kemarin sudah dibahas sedikit demi sedikit. Nah, untuk mempelajari lebih lanjut, mari bersama-sama kita saksikan video pembelajaran bersama-sama. Makna pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Jika hanya diucapkan, Pancasila tidak lebih dari sekedar kata-kata. Seharusnya Pancasila itu dicintai, dan sebaik-baiknya mencintai adalah dirasakan ke dalam hati dan dibuktikan dengan tindakan. Apa sih manfaat pembelajaran kita hari ini? Yang pertama, untuk mengetahui arti Undang-Undang Dasar 1945 bagi bangsa Indonesia. Yang kedua, untuk mengetahui fungsi Undang-Undang Dasar 1945 bagi bangsa Indonesia. Yang ketiga, untuk melaksanakan dan mempertahankan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Makna pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sebelumnya, Ustazah ingin menjelaskan sedikit tentang konstitusi di Indonesia. Apa itu konstitusi?
Konstitusi adalah hukum tertinggi yang mengatur penyelenggaraan suatu negara. Konstitusi diklasifikasikan menjadi dua, yaitu konstitusi tertulis dan konstitusi tidak tertulis. Konstitusi tertulis di Indonesia yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Apa itu konstitusi tidak tertulis? Konstitusi tidak tertulis yaitu kebiasaan-kebiasaan dan kesepakatan, misalnya adat istiadat. Kita ulangi lagi, apa itu konstitusi? Konstitusi di Indonesia yaitu Undang-Undang Dasar 1945, yang berarti menjadi hukum tertinggi dan pedoman pembentukan hukum di bawahnya. Undang-Undang Dasar 1945 merupakan sumber hukum tertinggi dan dijadikan sebagai sumber hukum bagi peraturan perundang-undangan di bawahnya. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pertama kali dipersiapkan oleh BPUPKI. Hal ini dilakukan pada masa sidang kedua, yaitu tanggal 10 Juli sampai dengan 17 Juli 1945. Saat itu dibahas hal-hal teknis tentang bentuk negara dan pemerintahan baru yang akan dibentuk. Sehari setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI yang menggantikan BPUPKI melaksanakan sidang, yakni pada tanggal 18 Agustus 1945, dan menghasilkan keputusan sebagai berikut. Yang pertama, mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, pengangkatan Insinyur Soekarno dan Mohatta sebagai presiden dan wakil presiden. Yang ketiga, dibentuknya Komite Nasional. Yang harus kalian tahu, terhitung tanggal 18 Agustus 1945, UUD 1945 resmi menjadi Konstitusi Negara Indonesia. Tujuan, fungsi, dan sifat UUD 1945. Fungsinya yang pertama, untuk membatasi kekuasaan pemerintah agar tidak bertindak sewenang-wenang, agar hak-hak bagi warga negara terlindungi dan tersalurkan. Yang kedua, sebagai piagam kelahiran suatu negara. Yang ketiga, sebagai pedoman tata cara penyelenggaraan negara. Yang keempat, sebagai sumber hukum tertinggi. Yang kelima, sebagai alat yang membatasi kekuasaan. Yang keenam, sebagai pelindung hak asasi manusia. Yang ketujuh, sebagai sarana pengendalian masyarakat. Tujuan dari UUD 1945 yaitu terciptanya kesepakatan untuk mengatur tata cara penyelenggaraan negara dan mengatur jalannya kekuasaan dengan jalan membatasinya melalui aturan untuk menghindari terjadinya kesewenangan yang dilakukan penguasa terhadap rakyatnya. Sifat dari UUD 1945 yaitu tertulis, singkat, supel, dan rigid. Apa yang dimaksud dengan tertulis yaitu tercantum jelas, memberikan kepastian. Sifatnya singkat, yaitu memuat aturan-aturan pokok. Sifat yang ketiga, supel, yaitu mudah dipahami dan dapat dikembangkan. Sifat yang keempat, rigid, yaitu memerlukan cara khusus untuk dilakukan perubahan. Berikutnya, makna di dalam pembukaan UUD 1945. Makna alinea pertama, yaitu pernyataan keteguhan bangsa Indonesia dalam membela kemerdekaan, yaitu kemerdekaan adalah hak bagi seluruh bangsa di dunia. Yang kedua, makna alinea kedua, yaitu tekad untuk menuju kemerdekaan dicapai oleh bangsa Indonesia adalah melalui perjuangan. Dan di alinea kedua juga terdapat cita-cita bangsa Indonesia,
yang berbunyi bangsa Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Makna alinea ketiga yaitu pengakuan motivasi spiritual yang luhur bahwa kemerdekaan kita adalah atas berkat rahmat Tuhan. Makna alinea keempat yaitu adanya tujuan bangsa Indonesia, landasan dasar negara yaitu Pancasila. Di alinea keempat ini terdapat tujuan nasional bangsa Indonesia dan juga dicantumkannya dasar negara Indonesia yaitu Pancasila. Mari kita saksikan bersama-sama video berikut.
Nah, itu dia adalah sedikit video yang dapat kalian simpulkan sendiri. Pokok kaidah fundamental yang ada dalam pembukaan UUD 1945. Yang pertama, pernyataan bahwa kemerdekaan adalah hak bagi segala bangsa. Yang kedua, pernyataan kemerdekaan Indonesia. Yang ketiga, cita-cita bangsa Indonesia yang terdapat dalam alinea kedua pembukaan UUD 1945. Yang keempat, tujuan nasional bangsa Indonesia yang terdapat di alinea keempat pembukaan UUD 1945. Yang kelima, dicantumkannya dasar negara Indonesia, yaitu Pancasila. Untuk itu, mari kita melaksanakan dan mempertahankan UUD tahun 1945. Baik, itu dia video pembelajaran kita hari ini. Ustazah harap kalian benar-benar bisa memahami materi pembelajaran kita hari ini dengan sebaik-baiknya. Untuk penugasan hari ini akan Ustazah bacakan, silahkan kalian catat. Ada 3 penugasan untuk hari ini. Soal yang pertama, tuliskan fungsi Undang-Undang Dasar 1945 bagi bangsa Indonesia. Soal nomor 2, tuliskan makna setiap alinea pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Untuk soal nomor 3, tuliskan 4 tujuan nasional dan cita-cita bangsa Indonesia yang terdapat di pembukaan UUD 1945. Jawabannya silahkan dikirimkan ke wali kelas sebelum jam 4 sore. Ustazah tunggu ya. Baik, itu saja untuk pembelajaran kita hari ini. Sampai ketemu lagi minggu depan. Semoga pembelajaran kita hari ini bermanfaat untuk kita semua. Baik, itu saja dari Ustazah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.